Bisikan dari lembah bunian. Angin malam berhembus pelan melewati perpohonan pinus di lereng gunung. Kabut turun perlahan menutupi jalan kecil menuju desa harapan. Desa itu terpencil jauh dari keramaian kota, seolah terlupakan oleh zaman. Di desa itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Raka. Usianya baru 12 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang karena terbiasa bekerja di bawah matahari. Ayahnya telah meninggal saat ia masih kecil akibat kecelakaan di hutan. Sedangkan ibunya sakit-sakitan dan hanya bisa berbaring di rumah bambu mereka yang hampir roboh. Setiap pagi sebelum sekolah, Raka mencari kayu bakar di pinggir hutan untuk dijual. Setelah pulang sekolah, ia membantu warga membersihkan kebun atau mengangkat hasil panen demi mendapatkan sedikit uang untuk membeli obat ibunya. Meski hidup susah, Raka dikenal sebagai anak yang jujur dan baik hati. "Rak, hidupmu berat sekali. Apa kau tidak pernah marah pada Tuhan?" tanya Pak Rula suatu sore. Raka hanya tersenyum kecil. "Ibu bilang Tuhan tidak pernah tidur." Jawaban itu membuat Pak Lurah terdiam. Namun, di balik desa kecil itu, ada suatu tempat yang sangat ditakuti warga. Hutan larangan. Konon, di dalam hutan itu tinggal suku Buniang, makhluk gaib yang hidup seperti manusia, namun berada di alam berbeda. Banyak cerita beredar tentang orang hilang, suara gamelan malam hari, hingga penampakan cahaya aneh di pepohonan. Tak ada warga yang berani masuk terlalu jauh, apalagi saat malam tiba. Tetapi suatu hari, hidup Raka berubah karena hutan itu. Malam itu hujan turun sangat deras. Atap rumah Raka bocor di sana sini. Ibunya menggigil karena demam tinggi. Obat mereka habis. Raka panik melihat kondisi ibunya yang semakin lemah. "Ibu bertahan ya, Raka cari bantuan." Ia berlari keluar menembus hujan menuju rumah Pak Lurah. Namun jalan desa licin dan gelap gulita. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara tangisan kecil dari arah hutan. Raka berhenti. Tangisan itu terdengar lirih. Awalnya ia takut, namun suara itu seperti anak kecil yang kesakitan. Dengan memberanikan diri, Raka mengikuti suara tersebut hingga masuk ke pinggir hutan larangan. Kabut terasa dingin menusuk kulit. Tangisan itu semakin jelas. Di balik semak-semak, Raka menemukan seorang anak perempuan kecil berpakaian putih kehijauan. Rambutnya panjang hitam, wajahnya namun pucat. Kakinya terluka. "Kak, sakit," bisiknya pelan. Raka terkejut. "Siapa kamu? Kenapa sendirian di sini?" Anak itu tidak mau menjawab. Matanya hanya menatap sedih. Meski takut, Raka tetap membantu membalut kaki anak itu menggunakan sobekan kain bajunya. "Ayo, aku antar kamu pulang." Namun, anak perempuan itu langsung memegang tangan Raka. "Jangan, mereka takut pada kami." Raka bingung. "Siapa?" Anak itu perlahan menuju ke arah hutan berkabut. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakang. Kabut bergerak perlahan. Beberapa sosok tinggi berdiri di antara pepohonan. Mereka mengenakan pakaian adat berwarna hitam keemasan. Wajah mereka tampan dan cantik, namun mata mereka bercahaya aneh. Raka membeku. Tubuhnya gemetar. Ia sadar mereka bukan manusia biasa. Salah sosok pria melangkah maju. "Terima kasih kau telah menolong putri kami." Suaranya berat namun lembut. Raka mundur perlahan. Aku tidak berniat buruk." Pria itu tersenyum tipis. "Kami tahu
Anak perempuan tadi berdiri dan memeluk salah satu wanita dari kelompok itu. Namanya Lila, kata pria itu. Ia tersesat dari gerbang kabut. Raka tak mengerti maksudnya, namun ia sadar satu hal, mereka adalah suku Bunian, makhluk yang selama ini hanya menjadi cerita. Jantung Raka berdegup sangat cepat. Aku harus pulang, ibuku sakit. Mendengar itu, wajah pria tadi berubah serius. Anak manusia, kau berhati bersih. Kami ingin membalas kebaikanmu. Ia mengambil sebuah daun kecil berwarna keemasan, lalu memberikannya kepada Raka. Rebus daun ini dengan air hangat. Insya Allah ibumu akan membaik. Raka ragu, namun entah mengapa ia merasa itu tidak berbohong. Sebelum pergi, pria itu berkata pelan, "Jangan ceritakan pertemuan ini pada siapapun." Kabut tiba-tiba menebal dan dalam sekejap mereka menghilang. Raka segera pulang. Ia merebus daun itu dan memberikannya kepada ibunya. Anehnya, beberapa jam kemudian demam ibunya mulai turun. Wajahnya yang pucat perlahan membaik. Raka menangis haru. Sejak malam itu, hidup Raka mulai berubah. Setiap kali ia kesulitan, selalu ada pertolongan misterius yang datang. Kadang ia menemukan ikan segar di depan rumah. Kadang kayu bakarnya tiba-tiba sudah tersusun rapi. Bahkan kebun kecil di belakang rumah mereka tumbuh sangat subur. Namun semua bantuan itu datang tanpa terlihat siapa pelakunya. Raka tahu suku Bunian sedang membantunya. Beberapa bulan lalu, suatu malam, Raka kembali mendengar suara gamelan dari arah hutan. Kali ini ia mengikuti suara itu. Kabut terbuka perlahan, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat perkampungan Bunian. Tempat itu sangat indah. Rumah-rumah kayu bercahaya berdiri di antara perpohonan raksasa. Sungainya jernih, berkilauan seperti kaca. Lampu-lampu menggantung di udara seperti kunang-kunang emas. Orang-orang Bunian berjalan dengan pakaian adat indah sambil tersenyum ramah. Raka terpukau. Lila menghampirinya. "Kau datang? Apa ini benar-benar nyata?" bisik Raka. Lila tersenyum kecil. "Dunia kami berdampingan dengan duniamu. Hanya saja manusia sudah terlalu sibuk hingga tak lagi bisa melihat." Raka diajak bertemu pemimpin Bunian bernama Datu Arya. Pria tua berjanggut putih itu memiliki sorot mata bijaksana. "Kami sudah lama mengamatimu, dirimu Raka." "Mengamati saya?" Datu Arya mengangguk. "Banyak manusia datang ke hutan ini dengan keserakahan, menabang pohon sembarangan, berburu, bahkan ingin mencari kekayaan gaib." Ia menatap Raka dalam. "Tapi kau berbeda." Raka diam. "Kebaikanmu membuka gerbang yang tidak bisa dibuka oleh orang berhati buruk." Datuk Arya lalu menunjukkan sesuatu. Di tengah perkampungan terdapat pohon besar bercahaya biru. Itu pohon kehidupan. Selama ratusan tahun, pohon itu menjaga keseimbangan alam desa ini, sahut Datuk Arya. Namun, wajah Datuk Arya tiba-tiba muram. Sekarang pohon itu udah mulai mati. "Kenapa?" "Karena manusia mulai merusak hutan." Raka langsung teringat beberapa orang yang datang beberapa minggu lalu. Mereka ingin membuka tumbang batu bara di lereng gunung. Jika pohon itu mati, desa manusia dan dunia kami akan terkena bencana. Raka menelan ludah. "Terus, apa yang bisa saya lakukan?" lanjut Raka. Datuk Arya menatapnya lama. "Hanya anak berhati tulus yang bisa menyelamatkan pohon itu." Keesokan harinya, Raka mengetahui kabar mengejutkan. Sekelompok pengusaha datang membawa alat berat.
Mereka memulai menebang pohon di dekat hutan larangan. Warga desa senang karena dijanjikan uang besar. Namun, Raka merasa gelisah. Malam harinya, ia kembali ke dunia bunian. Pohon kehidupan kini semakin redup. Daun-daunnya berguguran seperti abu. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tanya Raka panik. Dato Arya memberikan sebuah kendi kecil berisi air bercahaya. Di puncak gunung ada mata air langit. Campurkan air ini ke sumbernya sebelum bulan purnama berakhir. Kalau gagal, Dato Arya menunduk. Alam akan buka. Perjalanan menuju puncak gunung sangat berbahaya. Raka harus melewati jurang, sungai deras, dan hutan gelap. Namun, ia tidak menyerah. Di tengah perjalanan badai besar datang. Raka terpeleset hingga hampir jatuh ke jurang. Saat itu, muncul sosok-sosok bunian membantu menahannya. Kau tidak sendiri, kata Lila. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Akhirnya, menjelang subuh, mereka tiba di mata air langit. Airnya sangat jernih dan bercahaya biru. Namun, tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Tanah bergetar hebat. Alat berat milik para penambang ternyata sudah mulai menggali area dekat sumber mata air. Air mulai keruh. Raka sadar waktunya sangat sedikit. Dengan sisa tenaga, ia menuangkan air dan dikendi ke mata air. Seketika cahaya besar muncul menyelimuti gunung. Angin berhenti. Kabut berputar memenuhi langit. Para pekerja tambang berteriak ketakutan. Melihat pepohonan bergerak seperti hidup. Tanah berguncang keras hingga mereka kabur meninggalkan alat-alat mereka. Lalu semuanya mendadak sunyi. Ketika Raka membuka mata, ia sudah berada di pinggir desa. Matahari pagi mulai terbit. Hutan kembali tenang. Beberapa hari kemudian, rencana tambang dibatalkan karena dianggap terlalu berbahaya. Anehnya, sejak kejadian itu, mata air desa menjadi sangat jernih dan hasil panen warga meningkat drastis. Desa Harapan perlahan menjadi desa Nyepak. Ibunya pun sembuh total. Namun sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi melihat gerbang bunian terbuka. Hanya sesekali ia mendengar suara gamelan lembut dari arah hutan ketika kabut turun. Seolah ada yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Tahun demi tahun berlalu. Raka tumbuh dewasa dan menjadi penjaga hutan desa. Ia melarang penebangan liar dan mengajarkan anak-anak desa mencintai alam. Warga sering bertanya mengapa ia begitu menjaga hutan. Raka hanya tersenyum, karena jauh di dalam hatinya ia tahu, di balik kabut hutan itu masih ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan manusia. Dunia hanya yang bisa disentuh oleh hati yang tulus. Dan setiap malam tertentu, saat angin gunung berhembus pelan, Raka masih mendengar suara seorang gadis kecil memanggil namanya. Terima kasih, Raka. Suara itu datang bersama harum bunga hutan dan denting gamelan samar dari kebalik kabut. Membuat Raka sadar bahwa sebuah kebaikan kecil apapun tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, kebaikan itu akan kembali dalam bentuk keajaiban yang tidak pernah diduga manusia.